Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'aziman bi sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Pertama-tama yang kami hormati dan muliakan Bapak Wastam dan Ibu Siti Khadijah beserta keluarga besar, yang kami hormati dan muliakan Bapak Rahmani dan Ibu Septriani beserta seluruh keluarga besar, yang kami hormati dan muliakan Ustaz Al-Fadhil Guru kita Ustaz Wali Kamili Hafizahullah Ta'ala, para alim ulama, para asatidzah, tokoh masyarakat, tamu undangan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus untuk dua mempelai kita yang berbahagia, Mas Zuhri dan Mbak Selviana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang indah ini. Allah perkenankan tolong kita untuk bisa hadir bersama di tempat yang baik ini untuk menyaksikan sebuah akad nikah, menyaksikan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, yaitu sebuah akad nikah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkenankan dalam kesempatan yang baik ini kami berdiri di sini. Sedianya adalah guru kita Al-Ustaz Fadil Erwati, sedianya menyampaikan pada Allah masyafa'al, beliau sedang kurang sehat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesehatan dan selalu memberikan penjagaan kepada beliau. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami di sini menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai nasihat pernikahan, wabil khusus untuk dua mempelai yang berbahagia, Mas Zuhri dan juga Mbak Selviana, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Jalla wa Ala firmankan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis bangsa kalian, yakni dari jenis manusia. Gak kepikir kita kalau Allah takdirkan kita berpasangan dari makhluk yang bukan dari jenis kita. Alangkah menyulitkan dan menyedihkannya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan pasangan kita dari bangsa kita, manusia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah menjadikan di antara kalian rasa mawaddah, rasa kasih sayang. Yang pertama, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram. Makanya kalau sudah nikah masih belum tentram, harus kita evaluasi, ada yang salah. Karena pernikahan itu akan menyebabkan seorang suami, seorang laki-laki itu merasa tentram. Dia nyaman di rumahnya, dia betah di rumah, karena ada surga kecil di rumah. Hadirin yang berbahagia, Mas Zuhri dan Mbak Selviana, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan dengan pernikahan itu, ya, mawaddatan wa rahmah, kebahagiaan, kasih sayang di antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dalam perkara yang seperti ini,
benar-benar mendapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkannya. Maka pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan nasihat yang pertama khususnya untuk Mas Zuhri, umumnya untuk kita semua para suami, para rijal, para laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dalam sabda beliau, "Ahlul mar'at li arba'." Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Limaniha wa li jamaliha wa hasabiha wa diniha. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya yang baik, yang tinggi, yang mulia, dan yang terakhir karena agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan, memberikan arahan. Fadfar bidzatiddin, pilih yang wanita yang punya agama. Pilih wanita yang salehah. Taribat yadak miskin, kalian akan beruntung. Kalau bisa ngumpulin 4-4-nya, 4 kriteria ini, masya Allah. Ya cantik, ya kaya, anak orang yang nasabnya mulia, dan seorang wanita yang saleh. Ya, ini luar biasa. Tapi yang seperti ini langka, ya langka. Makanya sering pas ada pengajian besar kalau mencarikan saya calon istri yang cantik, yang kaya, yang solehah, ya, anak bangsawan. Mas, yang begini startnya aja nggak ada, ya. Jadi mengumpulkan 4 kriteria ini, masya Allah, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, karena memang ini sulit, maka Nabi memberikan arahan fadfar bidzatiddin. Pilih yang punya agama, pilih wanita yang salihah. Taribat yadak, niscaya engkau akan beruntung. Mas Zuhri yang berbahagia, jadi saya yakin ini, ya, sabda Nabi yang mulia SAW ini juga menjadi acuan untuk memilih Mbak Selviana sebagai pendamping hidup Mas Zuhri, ya. Hadirin yang berbahagia, kemudian hal yang terpenting yang perlu diperhatikan bagi para suami, sesungguhnya tugas kewajiban yang ada di pundaknya amatlah berat. Maka hendaknya dia senantiasa memohon, mendekat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memikul dan menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Para laki-laki itu adalah qawwam, para pemimpin, pelindung, pengayom para wanita. Jangan dibalik, ya. Makanya para suami, Mas Zuhri, pokoknya kita para laki jangan ikut klub suami takut istri. Nggak ada ceritanya. Nah, rijal, kita ini para laki-laki, ya, nggak ada ceritanya suami takut istri, ya. Karena Allah perintahkan kita para suami mencintai, menyayangi, menghormati, memuliakan istri kita. Bukan apa? Takut sama istri, gimana sih? Ya, maka para laki-laki itu dijadikan qawam atas para wanita karena secara asal penciptaan Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita. Ini yang pertama. Kemudian wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena para laki-laki telah menginfakkan hartanya untuk para istri, yaitu dia mencari nafkah, mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Maka bekerja merupakan salah satu tanggung jawab yang halal. Dahulu salaf, ya, umat salaf, para wanita salaf sering berpesan kepada suaminya, ittaqillah fina, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah atas diri kami, ya. Wala tad'imna illa min halal, jangan beri makan kami kecuali dari yang halal. Wa iyyaka an tadkhula 'alaina al-haram, waspada, hati-hati dari memberi kami makanan yang haram. Fa innana nasbiru 'ala an-nari ju' wa la nasbiru 'ala an-nari jahannam. Karena kami, istri dan keluarga kamu, bisa bersabar dari panasnya lapar,
tapi kami tidak bisa bersabar dari panasnya api jahanam. Maka mencari yang halal adalah sebab utama keberkahan di dalam rumah tangga kita. Ini yang pertama untuk Mas Zuhri dan untuk kita para laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita para suami, para laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, agar kita baik di dalam mempergauli istri kita, bermuamalah dengannya. Wa in karihtumuhunna, seandainya engkau mendapati ada sesuatu yang kau tidak sukai dan dari istri kita, fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu enggak suka, kita enggak senang dengan sesuatu yang sebagian yang ada pada istri kita. Istri kita cerewet misalnya. Wow, enak banget kan. Cerewet banget istri. Ya. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kita tuh enggak senang dengan cerewetnya istri, tapi dengan sebab cerewetnya istri itu rumah tangga itu menjadi riuh, menjadi hangat. Anak-anak itu terkendali dengan baik, ya. Anak-anak bisa terkendali dengan baik, semuanya menjadi berjalan sebagaimana seharusnya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu enggak suka dengan sesuatu, dengan sebagian yang ada pada istrimu, mungkin karakternya, mungkin cerewetnya atau apa. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang katsir, yang banyak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Zuhri yang berbahagia. Maka ini di antara perkara penting yang harus diperhatikan para suami. Dan yang paling penting, tugas utama seorang suami sebagaimana yang Allah siratkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas yang paling utama, memastikan, ya, artinya memberikan semaksimal mungkin ikhtiar untuk menjaga diri kita. Pertama diri kita, para suami wajib mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup soleh pribadi, rajin tahajud, puasa sunnah, baca Quran, masya Allah, tapi nggak urus sama anak dan istri. Istri bodoh amat, ke pasar pakai dasar doang. Nggak gini caranya jadi suami. Wa ahlikum, dan juga keluargamu, bawa mereka kepada jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bawa serta mereka ke surga yang kita sedang berjalan kepadanya. Ini tugas yang paling utama dan ini tugas yang paling berat. Ya, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka kunci utama dari keberkahan, dari kebahagiaan, dari keharmonisan sebuah rumah tangga dimulai dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah menjadikan orang-orang yang ada di dalam rumah kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, anak-anaknya anak-anak yang bertakwa. Ketika semua orang-orang yang ada di dalam sebuah rumah itu orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan, akan menurunkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini yang pertama, bagian yang pertama, nasihat untuk Mas Zuhri dan juga kita para suami. Saya juga ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan nasihat ringkas juga untuk Mbak Selviana yang berbahagia, yang hari ini telah sah menjadi pasangan dari sahabat kami, anak kami yang masya Allah, ya, ganteng sekali, Mas Zuhri. Kami ingin menyampaikan nasihat bahwasanya seorang wanita, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza sholatil mar'atu khamsa." Kalau seorang wanita sudah sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, sudah puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia jaga kehormatan dirinya, kemaluannya. Jadi cewek jangan gampang dicolek sama orang, jangan lemes, jangan gampang digoda, dirayu oleh orang.
wa atba'alaha, dan dia taati suaminya. Ya, 4 kriteria ini. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, kemudian apa? Mentaati suami. Qila laha, dikatakan pada wanita semacam ini, udkhulil jannata min ayyi abwabi syi'ti. Ya. Dikatakan kepada wanita-wanita semacam ini, masuklah surga kalian dari pintu mana saja yang kalian suka. Pintu surga banyak, ada pintu puasa, ada pintu jihad, banyak. Tetapi seorang wanita yang mengumpulkan 4 kriteria ini, dia menjaga sholat, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, menutup auratnya dengan baik. Ya, ini zaman yang luar biasa, banyak para wanita kehilangan rasa malunya. Lihatlah di media sosial, tidak ada yang tersembunyi lagi. Ya, zaman yang sudah banyak wanita kehilangan ruahnya, harga dirinya, rasa malunya, maka wanita yang soleh di zaman ini adalah permata yang tiada duanya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, dan terakhir mentaati suami. Yang bagian akhir ini agak-agak kadang-kadang sulit ya. Kan? Karena apa? Karena para istri, para ummahat, Mbak Selvi harus tahu, para suami ini gimana pun juga mereka itu bayi besar. Ya, sampai tua mereka itu tetap apa statusnya? Bayi besar. Bayi itu apa? Karakter bayi apa? Mereka nggak mau ditawar. Kalau ada maunya, nggak mau ditawar. Para laki-laki itu tidak mau mengalami penundaan, penolakan. Maka perhatikan para istri, para ummahat, Mbak Selvi, ya, bahwasanya menjadikan suami sebagai prioritas setelah kita menikah adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin." Seandainya aku diizinkan memerintahkan seorang itu sujud kepada orang lain, ihtiram, untuk menghormatinya, bukan untuk beribadah tentu saja. La amatul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqi 'alaiha. Niscaya akan aku perintahkan para istri ini untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak si suami atas dirinya. Ya, tapi tidak perintahkan anak sujud pada orang tuanya untuk menghormatinya. Ya. Seandainya boleh sujud itu, untuk menghormati orang lain itu diperbolehkan, seandainya, dan ini tidak boleh, maka Nabi benar-benar akan perintahkan para istri ini untuk sujud kepada suami min izami haqqihi 'alaiha, saking besarnya hak suami atas diri. Maka perhatikan, jadikan suami kita sebagai prioritas. Jadikan suami kita sebagai prioritas. Nabi SAW pernah bertanya pada seorang sahabat yang sudah menikah, bagaimana pelayananmu terhadap suami? Ya Rasul, aku tunaikan apa yang menjadi kewajibanku, ya, kecuali apa yang aku tidak mampu. Mendengar ini Nabi SAW bersabda, "Unduri aina anti minhu." Perhatikan benar-benar di mana posisimu di sisinya. Berkaitan dengan keridhoannya. Para istri ini harus tahu, nih suami kita nih posisinya lagi ridho apa lagi kesal sama kita. Itu harus tahu. Ya, harus tahu. Fa inna huwa jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya suamimu itu ya surgamu, ya neraka. Semudah seorang wanita masuk surga dengan keridhaan suami, semudah itu pula seorang wanita terancam masuk neraka karena melalaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap para suami. Jadi seperti itu nasihat yang bisa kami sampaikan kepada Mbak Selviana dan juga para ummahat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terakhir, nasihat untuk kita semua, para suami, para istri, Mas Zubri dan juga Mbak Selviana. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah seorang pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal amiru ra'in, seorang pemimpin, presiden, bupati, gubernur, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, itu pemimpin. Mas'ul dan rakyat, dan dia akan ditanya tentang apa yang
menjadi tanggung jawabnya. Warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, dan seorang laki-laki, seorang pemimpin, seorang suami, seorang pemimpin, dan dia akan ditanya tentang anak dan istrinya dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, dan seorang istri juga merupakan pemimpin di rumah suaminya, pemimpin bagi anak-anak suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia pasti akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, ingat-ingat, setiap kalian adalah seorang pemimpin dan pasti akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mas Zuhri dan Mbak Zelviana, ingat ya? Ingat yang tadi, kedekatan suami istri itu seperti piramida. Bisa diukur dari kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat mereka kepada Allah, suami istri yang semakin dekat kepada Allah, maka jarak di antara keduanya semakin dekat. Semakin jauh dia keduanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jarak pun jauh. Maka kunci utamanya adalah senantiasa dekat, bertakarrub, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga rumah tangga kita, yang akan memberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan memberikan jalan yang diridhoinya sampai Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di jannahnya, di surganya yang penuh kenikmatan. Hadirin wal hadirat, tamu undangan yang berbahagia, Mas Zuhri dan Mbak Selviana, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ini kiranya nasihat yang bisa kami sampaikan pada pagi yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah al-Karim Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula yaghfir lana dhunubana wa yughfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar innahu waliyyun dzalika wa qadirun 'alaihi. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.